Halo, kembali lagi bersama saya Taufik Irmansyah. Hari ini kita akan membahas salah satu mobil Eropa. Nah, mobil apa itu? Di sini sudah ada bersama saya Om Seto. Halo. Halo Om Seto. Halo, apa kabar? Nah, jadi kita akan coba lihat nih sebenarnya mobil Mercy W202 ini seperti apa. Nanti dipandu oleh pemilik langsung mobilnya nih, Om Seto ya. Langsung. Jadi gimana nih untuk tampilan depannya Om? Jadi saya jelasin satu-satu ya, mungkin terkait dengan sejarah mobilnya ya. Ini adalah Mercy C200, kode bodinya W202 ya, tahun 96. Ini adalah Mercedes-Benz seri C ya, yang mengusung nama seri C pertama ya, mungkin dari keluarganya Mercy yang menggunakan nama seri C itu adalah Mercy ini. Ini adalah pionirnya untuk Mercy C200. Sebelumnya kode bodinya adalah W201 yang mungkin orang-orang pernah dengar namanya adalah Mercy Baby Benz ya. Jadi kalau untuk Mercy ini sendiri adalah tahun 96, ini adalah yang bentuk pre-facelift. Artinya kalau pre-facelift ini masih model originalnya, belum ada fog lampnya masih ada di headlampnya. Jadi fog lampnya itu masih menempel di sini. Kalau untuk yang model facelift sendiri, fog lampnya udah ada di bawah sini. Kemudian Ini engine-nya berapa cc sih? kalau mesinnya sendiri ini adalah yang 2000 cc. Jadi kalau pada tahun 90-an itu Mercy masih menamakan model mesinnya itu sesuai dengan kode modelnya ya. Jadi kalau misalnya saya 200 artinya menandakan itu adalah Mercy kelas seri C dengan mesin 2000 cc. Kalau ada juga yang 2300, ada yang 2400 gitu. Oke, sampingnya kita lihat ya. Oke. Seperti apa sih? Untuk sampingnya sendiri, ini trimnya adalah trimnya klasik ya. Artinya mobil Mercy ini adalah trim klasik, adalah trim yang paling standar. Kalau mungkin kita tahu di model-model Mercy sendiri ada klasik, ada Esprit, ada Sport, ada Avantgarde juga. Nah, ini adalah tipe yang paling rendahnya. Untuk tipe paling rendahnya sendiri, peleknya masih menggunakan pelek kaleng, ditambah juga dengan ada tambah dopnya. Nah, dopnya sendiri ini saya sudah ganti. Kebetulan dopnya yang saya pakai ini adalah tipe W210 kalau nggak salah. Kalau nggak W210, 124 ya. Gitu. Jadi kalau biasanya udah ada di model Mercy itu juga, selain ada tulisan klasik. Biasanya di sini harusnya ada tulisan klasiknya ya. Jadi kalau misalnya untuk model klasik sendiri, entah kenapa memang nggak ada untuk model klasik. Kalau Sport sama Espritnya biasanya tertulis di sini ada emblemnya. Oke. Kayak gitu. Kita lihat bagian belakang. Bagian belakang sendiri mungkin ya, kalau dilihat lampunya sendiri ini adalah lampu anti snow ya. Jadi kalau memang di Eropa sendiri ini berfungsi sebagai supaya tidak tertutup sepenuhnya oleh salju. Jadi biasanya makanya desain language-nya dibikin seperti ini. Kalau dilihat ini mungkin modelnya hampir semua modelnya Mercy dari 123 terus 124 juga lampunya modelnya seperti ini. Oke. Kita coba bagian dalamnya ya Pak Seto ya. Oke, kalau kita lihat dalamnya ya, mungkin lihat dari depan aja. Kalau lihat dari depan, ya ini interior dari C200 tipe klasik ya. Jadi kalau tipe klasik ini masih belum ada aksen-aksen wood panel. Jadi panelnya itu sendiri masih warnanya satu warna antara warna dashboard sama warna panel ininya. Jadi masih terlihat polos lah, sangat-sangat polos. Untuk C200 sendiri dia ada fitur tambahannya ya, membedakan dari C180 ya. Jadi kalau C180 sendiri ini kalau nggak salah masih belum ada headrest yang di belakang itu belum bisa dilipat. Jadi memang belum ada fitur ininya headrestnya. Jadi kalau di C200 ini udah ada untuk pelipat headrest di belakang. Nah, yang membedakan facelift sama pre-facelift, facelift sama yang belum facelift, pre-facelift itu adanya di airbag. Jadi kalau yang pre-facelift sendiri ini belum ada airbag di samping ya untuk yang penumpangnya. Jadi masih polosan gini, belum ada airbagnya. Airbagnya hanya di satu titik di sini aja, yang di setir aja, supir. Instrumen cluster itu ada apa aja sih? Kalau instrumen cluster, saya rasa sih bentuknya standar aja. Saya nyalakan dulu mobilnya. Nah, kalau
Ini yang bedanya lah. Nih kalau saya lihat kuncinya. Kuncinya sendiri ini masih menggunakan infrared ya. Jadi kalau yang pre facelift ini masih menggunakan infrared. Infrared itu bedanya kita untuk membuka atau mengunci pintunya itu menggunakan infrared seperti kayak remote TV zaman dulu. Jadi ini kalau kita pencet ke arah spion tengah sini, nah itu dia akan berwarna merah, artinya pintu sudah terkunci. Sedangkan kalau hijau kita pencet lagi, nah ini hijau artinya pintu sudah terbuka semuanya. Kita coba nyalakan ya untuk instrumennya, mau lihat seperti apa. Nah di sebelah kiri ini ada suhu, ini temperatur untuk mesin sendiri, kemudian bensin, speedometer, sama ada tachometernya untuk RPM. Ini untuk transmisinya sendiri menggunakan 4 speed ya. Jadi untuk yang pre facelift sendiri speednya masih 4. Kalau yang faceliftnya itu kalau nggak salah sudah 5 speed, 4 percepatan. Nah ini ada 2 mode, ada sport sama eco-nya. Jadi ini mempengaruhi modulasi ya, modulasi transmisi. Jadi ketika kita nginjak gas, ketika kita responnya agak spontan, dia akan menurunkan gigi, kemudian untuk sebelum berakselerasi. Nah power window-nya sendiri di pintu depan itu ada 2 di depan sini. Terus di sini juga ada window lock-nya untuk untuk anak-anak ya, untuk pelindung anaknya. Terus di sini juga ada penggerak untuk motor spionnya. Jadi spionnya bisa digerakkan dari dalam menggunakan elektrik. Gitu. Tapi belum ada auto retract. Yang kalau misalnya auto retract-nya sendiri baru ada fiturnya sendiri itu di model-model facelift. Gitu. Akomodasinya nih di sini apa? Laci ya. Laci ya. Laci. Oke. Terus kalau lacinya bisa dibilang cukup kecil ya. Untuk nyimpan barang, untuk nyimpan dokumen. Untuk yang faceliftnya akan lebih kecil lagi bentuknya. Nah, kalau di mobil tahun 90-an ini ya rata-rata orang masih belum ada fitur standar untuk membutuhkan cup holder ya. Jadi kalau untuk zaman sekarang sih rasanya agak cukup repot. Mobil nggak ada cup holdernya, jadi mungkin kita agak kesulitan kalau buat naruh minum ini, buat taruh minum yang kita mau bawa Starbucks atau mau bawa kopi-kopi gitu agak susah. Kayak gitu sih. Oke, kita coba mau lihat bagian belakangnya ya, akomodasinya seperti apa nih. Ya, jadi ini adalah kondisi di bagian belakangnya nih ya untuk akomodasi penumpang. Kita lihat nih mobil tahun 96 itu ternyata banyaknya menggunakan bahan jok itu fabric ya. Jadi lebih homey dan juga terasa lebih luas gitu. Nah untuk di belakang sendiri sih legroomnya ini tadi ukuran berkendaranya Om Seto ya. Ini ternyata masih cukup luas nih. Ada sekitar ya 10 jari lah. Kemudian juga untuk legroomnya pun juga masih lumayan. Ya. Dan tadi tuh ini nih ternyata salah satu fitur Mercy itu dia bisa dikebelakangkan untuk headrestnya itu dari depan gitu. Jadi mobil-mobil Eropa itu sangat detail ya. Terus di sini pun juga ada asbak. Kemudian di sini ada lampu dan ini apa ini? Oh, tempat P3K. P3K ya. Iya. Sabuk pengaman sudah 3 titik ya. Oke, sekarang kita coba Om Seto ngetes sensasi berkendaranya itu untuk mobil sudah berapa tahun nih? Sudah 25 tahun. Nah, kita pengen tes seperti apa sih rasanya nih ya. Oke, sekarang kita coba ya. Ngopi kemarin juga udah pernah nyoba ya mobil ini ya. Iya, ini masih sangat laju loh ya. Kita kemarin tes dari tol Samarinda ke Balikpapan tuh. Iya. Cuman berapa ya? 45 menit. Itu bawanya nggak tanpa terasa ya. Nah ini tadi nih yang tadi saya bilang tadi untuk fiturnya power backrest-nya ya. Mudah-mudahan ini bisa kan nyala nih. Ini dipencet di sini ya, dipencet sini. Ya. Belakang kita lihat. Masih bisa turun dengan masih baik. Berfungsi. Oke, kita pasang seat belt dulu. Jadi ini ada satu fitur Mercy yang mungkin zaman sekarang mungkin agak menyebalkan ya, atau zaman dulu mungkin agak menyebalkan, yaitu Mercy ini tidak bisa dikunci dari dalam. Jadi artinya kapanpun mobil ini dibuka walaupun pintu terkunci itu bisa dibuka. Jadi mungkin regulasi di Eropa seperti apa. Jadi mungkin ini mobil yang bisa dipakai tidak bisa dipakai sama penculik. Jadi artinya ketika mobil ini dipakai untuk penculik itu pintu ini tetap masih bisa dibuka nih walaupun pintu terkunci gitu. Di 4 pintunya. Jadi bukan cuma pintu supir, di pintu penumpang pun depan dan belakang bisa dibuka kapanpun. Iya. Gitu. Oke.
Oke, sekarang kita jalan aja. Jadi kilometer masih 31.000 guys. Nah, udah, oke. Nah, kita jalan. Wah, ini suspensi ya masih khas Eropa banget ya. Ya, kalau secara bantingan sih mungkin bisa dibilang bukan yang paling empuk di Eropa. Cuma karena karena ini kebetulan Mercedes, ya rasanya tetap lebih empuk dibandingkan mobil-mobil Jepang. Tapi untuk sedan sendiri, Mercedes ini adalah tipe entry level ya. Jadi untuk seri C itu sendiri adalah seri untuk compact sedannya Mercedes. Jadi untuk small sedannya lah istilahnya. Untuk seri di atasnya adalah seri E, di atasnya lagi ada seri S. Nah itu kalau seri S itu biasanya dipakai sama pejabat-pejabat negara, presiden dan lain-lain. Kalau seri E itu biasanya dipakai sama kalangan-kalangan bisnismen, pengusaha. Itu rata-rata menggunakan seri E. Kalau seri C ini biasanya kalangan pekerja lah, artinya untuk kalangan pekerja di di Eropa umumnya akan lebih memilih seri C karena dari segi fuel consumption, terus dari segi kepraktisan karena mobilnya lebih kecil ya, jadi untuk sangat-sangat mobile banget dan agile untuk dipakai di mana-mana ya. Nah untuk mobil ini sendiri fuel consumptionnya sendiri sangat bagus lah ya, artinya bagus itu dalam kategori untuk penggunaan Mercy ya, karena mungkin pada umumnya Mercy menggunakan konfigurasi mesin itu 6 silinder ya, yang mana untuk irit pun akan sangat sulit, jadi cukup struggling kalau kita mau bensinnya cukup irit. Nah kalau misalnya ini masih 4 silinder 2000 cc, fuel consumption saya paling bagus tuh bisa dapat 111 dengan kategori dalam kota ya, dalam kota 111. Untuk luar kotanya sendiri bisa lebih, bisa 112 113 gitu loh. Oke, sobat apa info, sekarang kita akan coba gali lebih dalam nih Om Seto nih terkait Mercy 202 nya ini. Jadi Om Seto, kenapa sih awalnya tuh kok bisa pilih Mercy 202 ini nih? Ini tuh ceritanya kebetulan banget ya. Jadi memang awalnya tuh memang saya udah punya ketertarikan sama Mercy sejak dulu ya. Jadi Mercy itu mungkin lekat sama keluarga besar saya. Mungkin pribadi saya, keluarga saya itu belum pernah punya Mercy untuk keluarga kecil kami. Cuma dari keluarga besar memang banyak yang pakai Mercy gitu. Jadi ketertarikan Mercy itu sudah sangat mendarah lah sejak dari dulu gitu. Tapi belum pernah punya kesempatannya gitu. Kemarin itu tahun 2018 ada yang nawarkan kepada kami ini ada Mercy nih, kondisinya bagus banget, kilometer masih sangat-sangat rendah. Berapa waktu dapat tuh berapa sih kilometernya? Jadi waktu dapat itu kita surprise banget lah ya, itu dapat kilometer sekitar 21.000. 21.000 guys. Jadi itu bener-bener itu kita harta karun lah ya. Surprise banget lah, harta karun lah. Itu dapatnya di mana? Di Bogor atau di mana? Dapatnya itu di Jakarta waktu itu. Jakarta. Oh iya. Itu tahun berapa dapatnya kemarin? Kita beli ini di tahun 2018. Oh. Kalau harganya rahasia lah ya. Rahasia. Itu kira-kira aja nih untuk Mercy tahun 96 nih ya. 96. Kilometer masih 21.000. Kira-kira tuh berapa tuh? Ini barang harta karun. Iya. Terus gini, pengalamannya pakai Mercy nih apa nih? Karena mungkin banyak nih, termasuk saya nih ya. Saya kan kalau beli mungkin masih Jepang, mobil-mobil Jepang lah gitu, masih belum berani ngambil mobil Eropa gitu. Gimana spare partnya, servisnya itu boleh diceritain nggak supaya kita tahu nih? Jadi kalau misalnya Mercy sendiri, kalau menurut saya sih masih sangat-sangat mudah ya. Artinya mudah itu kan relatif lah ya. Artinya yang penting kita tahu apa yang rusak. Terus kita tahu belinya di mana gitu. Nah jadi sekarang ini apalagi udah dimudahkan sama marketplace lah ya. Oh iya. Sama marketplace di mana-mana udah ada. Jadi spare partnya itu masih sangat gampang dicari lah ya. Jadi artinya spare part yang sifatnya fast moving, filter, oli, terus nanti kebutuhan yang fast moving itu masih banyak banget dijualan di marketplace. Nah kalau untuk komponen sendiri saya rasa sih masih sangat banyak banget ditemukan di bengkel-bengkel kampakan ya. Jadi kalau istilahnya kalau di di Mercy itu ada namanya kampakan Mercy. Untuk BMW sendiri juga ada namanya kampakan BMW. Nah itu di mana itu mobil yang mungkin sudah secara
apa namanya operationnya itu udah cukup mahal untuk diperbaiki, dia dipilih untuk dikampak, artinya untuk diambil spare partnya aja gitu. Kanibal gitu ya. Di kanibal. Iya. Jadi intinya walaupun di luar Jakarta, tapi sekarang sih kondisinya karena adanya marketplace, terus juga mungkin banyak komunitas juga gitu ya. Jadi kita bisa dapat beberapa spare part itu dengan lebih mudah lah ya zaman sekarang. Betul. Ya. Jadi kan ini kita nih di Samarinda gitu. Karena kan kalau di kota besar mungkin masih berasa lebih aman lah ya. Nah, tapi kalau di Samarinda ini ternyata tipsnya gitu tuh. Iya. Nah, terus boleh diceritain dikit nggak, misalnya Mercy tadi sejarahnya itu kita ulang lagi tuh. Ada Mercy itu tadi C200, 230 ya. Nah, itu urutannya gimana lah, yang umum aja nih. Kalau Mercy seri C sendiri untuk tarung W202 itu setahu saya ada beberapa konfigurasi mesin ya. Jadi kita menamakannya di Mercy itu dinamakannya dengan W202. W202 itu adalah namanya kode bodinya. Kode bodinya. Jadi kode body. Nah, yang berbeda itu adalah mesinnya. Mesin dan transmisinya. Nah, yang pertama tuh yang paling rendah itu adalah namanya C180. Itu dengan mesin 1800. Kemudian ini yang model ini adalah C200. Di atas C200 tuh ada namanya C230. Nah, C230 sendiri keluar dengan dua model. Ada 230 biasa, NA, atau yang satu lagi adalah 230 kompresor. Kompresor. Menggunakan kompresor. Ya, betul. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu tulisan C230, sebelah kanannya tulisannya kompresornya. Itu 230. 230. Jadi 202 itu model bodinya ya? Mode body. Kemudian engine-nya ada 1800, 200, 230, ya 230. ada 240. Ada 240 juga? 240 ada, itu yang di market Indonesia paling tinggi kalau salah C240. Sama di atas itu ada, kalau di Eropa itu ada C280. Sama yang seri sportnya itu ada C36. C36 itu adalah mesin paling besar, itu kalau nggak salah kerjasama awal dengan AMG lah. AMG. Mercy dengan AMG, yang mana itu masih belum in-house. Jadi kalau nggak salah mesinnya jadi, mobilnya dikirim lagi ke AMG. Baru setelah difabrikasi sama AMG untuk dimodif, baru dibalikin lagi ke Mercy lagi untuk di delivery. Gitu ceritanya tuh. Jadi gitu ceritanya untuk yang C2 seri C ya? Seri C untuk yang 202. Nah, terakhir kira-kira tuh mobil dengan jangan kondisi gini lah. Pasaran tuh untuk mobil gini tuh di harga berapa sih sekarang? Sejujurnya sih kalau pasar ya, harga itu sangat gelap lah ya. Jadi harga itu benar-benar gelap, jadi bervariasi tergantung kondisi ya. Jadi mungkin kita mesti mesti lebih hati-hati dalam rangka kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Gitu. Jadi yang terutama sih kalau menurut saya yang perlu dilihat adalah interior. Kalau misalnya kondisi interiornya utuh, paling nggak kita bisa berharap ini kondisi masih well maintain lah ya. Jadi pertama, karena memang interior sendiri kalau kita mau ngerapihin atau buat ngedandanin itu sangat-sangat mahal dan harganya sangat tidak bervariatif lah. Itu sangat fluktuatif banget gitu. Ya. Sangat gelap. Ya. Jadi kalau mesin sendiri mungkin ya pastikan aja mesinnya kering, ya kan, kondisinya kering, elektrikalnya normal. Kayak gitu sih. Siap. Oke, Sobat Apa Info, demikian perbincangan hari ini ya. Kita membahas versi C200 W202 dengan Om Seto. Kita bertemu lagi di episode kita bahas mobil-mobil lainnya. Terima kasih, thanks for watching. Salam Apa Info.